A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, ya Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube ya iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup ya, di mana kita akan sama-sama ya mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang terdahulu sebelum kita, untuk supaya kita bisa ambil hikmah, ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, dalam program Hikmah kali ini ya, saya ingin mengangkat satu tema di mana ya, ini erat kaitannya dengan ya, uswah, teladan, contoh ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini ya, dalam konteks sebagai seorang pebisnis muslim. Ya, kita tahu ya, salah satu karakter unggul kuat dari seorang muslim adalah bahwa dia mampu ya, memenuhi nafkah dirinya dan keluarga dengan cara yang halal. Ya, salah satu cara yang halal ya, yang ditetapkan di dalam syariat adalah dengan berjual beli, ya, dengan berbisnis atau bermuamalah. Makanya kemudian ada pembahasan khusus tentang fikih muamalah ya. Dan karena ini ada di dalam ajaran agama kita, di dalam pembahasan agama kita, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya ketika kita bermuamalah ya, dalam bentuk bisnis kah ya, dagang gitu ya, dalam bentuk pinjam meminjam ya, utang piutang, itu kan bagian dari muamalah ya. Ya, kalau disebut muamalah jangan kebayang hanya dagang saja. Kita minjam, hutang, kita meminjamkan, kita meminjam, itu bagian dari kita beribadah kepada Allah. Di mana sisi ibadahnya? Ini yang kita bahas ya. Apa bahasanya? Ada adab ya, yang harus kita pegang teguh di dalam kita bermuamalah. Ketika kita memegang teguh adab ini, maka muamalah yang kita lakukan ya, apapun bentuknya, maka ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enak ya, untung dapat secara duniawi, pahala dapat dari Allah. Kenapa? Karena kita memegang teguh adab di dalam bermuamalah. Kenapa kita pegang teguh? Karena itu perintah Allah. Ya. Di mana Allah mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian, semaksimal mungkin yang kalian bisa, termasuk di dalam berbisnis, kan begitu ya. Kita bertakwa kepada Allah di dalam bisnis kita, di dalam muamalah kita nih, kita bertakwa kepada Allah. Dalam hadis disebutkan ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, takwa itu tidak hanya di rumah atau di masjid, tetapi takwa kita bawa ke pasar. Kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, para rasul yang Allah utus ke alam dunia juga wayamsuna fil aswaq ya. Dalam Al-Quran kan begitu ya, mereka itu juga berjalan-jalan di pasar ya.
Kenapa Allah sebut itu? Ya, bahwa Allah ingin memberikan kesadaran kepada kita, apa yang kita lakukan di pasar juga berada dalam pengawasan Allah. Ketika kita bertakwa di pasar, maka itulah nilai ibadah bagi kita. Makanya jangan berpikir ibadah itu hanya di masjid, di majelis ta'lim, di rumah. Enggak, di pasar kita bisa ibadah. Gimana ibadah kita di pasar? Itu tadi, kita bermuamalah, ya apapun bentuknya. Mungkin kalau bicara tadi pasar kan macam-macamnya, ada pasar tradisional, ya, ada pasar mewah, mall, ya, supermarket, ya. Ada juga pasar dunia maya, ya, pasar online, sama aja tuh kan. Nah kalau kita, makanya kan relevan sekali ketika hadis Rasulullah mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana kalian berada. Ya, fisik kita di rumah, tapi ya memori kita, perhatian kita ada di dunia maya, sedang menjalankan bisnis, ya, dagang online. Sekarang banyak gitu. Ya. Rumah bisa jadi pasar kalau zaman sekarang. Disitulah Rasulullah SAW menegaskan bertakwalah kepada Allah. Nah, dan kalau berbicara wasiat takwa dalam Al-Quran banyak sekali, ya, bahwa Allah menekankan kita mengedepankan takwa dalam kehidupan kita dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan muamalah. Ya, enak sebetulnya hidup sebagai seorang mukmin karena kalau kita paham maka sumber pahala itu ya banyak. Ya. Karena kita berpikir pahala itu sumbernya dari ya itu tadi, sholat, zakat, haji, puasa. Kita nggak, kadang-kadang kita nggak ngeh. Ternyata kita berbisnis juga mendatangkan pahala. Ternyata kita jualan online juga mendatangkan pahala. Gitu. Ternyata kita kerja di pusat keuangan syariah, gitu ya. Saya nggak sebut perbankan ya, itu saya sebut pusat keuangan syariah. Ya. Ternyata itu juga mendatangkan pahala. Kerja di koperasi syariah, gitu ya, kan ada juga koperasi. Itu ternyata mendatangkan pahala. Ya, kerja di Baitul Mal kan ada ya. Nah, itu juga ternyata mendatangkan pahala. Ya, kan di situ ada transaksi pinjam meminjam. Kita catat pinjam, itu kan bagian dari takwa kepada Allah. Kita berpahala. Jadi jangan ngoyok lah ya. Jalanilah ya profesi Anda di bidang muamalah dengan semangat. Nah, semangat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemes-lemesan. Mana bang mau kerja? Ya. Mau kemana? Mau kerja. Ngapain bang? Nyari pahala dari Allah, begitu. Sehingga kemudian disadari atau tidak ya, timbangan kebaikan kita setiap harinya semakin berat, semakin bertambah. Nah, itulah ya yang ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka adalah contoh teladan terbaik ya, tentang bagaimana bermuamalah ya, dengan menjadikan takwa sebagai pijakan dan landasan. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam hal ini adalah ya, bahwa seorang Muslim ketika dia menjalankan muamalah, dia mengedepankan takwa. Di mana bagian dari takwa itu adalah adanya adab. Nah, ya, adab di dalam bermuamalah. Dan seutama-utama adab di dalam bermuamalah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya bermuamalah, adalah kejujuran. Adalah kejujuran. Jadi kalau kita baca riwayat ya bagaimana Rasulullah SAW memulai karirnya dulu ya sebagai seorang pebisnis, pedagang, tajir ya. Rasulullah kan membawa dagangan, pertama dulu bawa dagangan paman beliau ya. Tapi kemudian disuruh pulang ya karena adanya kekhawatiran ya dari seorang pendeta ya, pendeta Bukhara ya. Pulang aja deh, soalnya takut nanti ketahuan sama orang Yahudi ini calon nabi nanti dibunuh gitu kan. Baru pulang. Tapi dan setelah ketika beliau sudah dewasa, remaja ya sudah dewasa gitu kan. Maka kemudian dianggap sudah mampulah ajeg ya untuk menjalankan bisnis ya. Maka Rasulullah semakin mendalami gitu kan ya, seluk-beluk perdagangan. Maka ketika beliau diminta untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah ya,
calon istri beliau ketika itu untung besar ya. Sehingga Sayyidah Khadijah menjadi heran, kok bisa itu ya. Kalau Muhammad ya kali itu ya, kalau dia yang bawa dagangan pasti untung. Dan ternyata kita ketahui bahwa salah satu sifat yang paling menonjol dari sisi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi ya, adalah kejujurannya. Kita ketahui bahwa beliau disebut sebagai Al-Amin, ya, orang yang paling amanah. Jadi sekota Makkah ketika itu kalau ditanya siapa sih di sini orang yang paling jujur, maka orang akan menunjukkan jarinya, tangannya kepada sosok Nabi Muhammad. Padahal belum nabi. Ya, kalau mau curhat, mau nitip barang, mau apa dan tidak mau dihinggapi oleh keraguan dan kewaswasan, ya, maka titipkanlah ya barang kalian atau cerita kalian kepada Muhammad. Kejujuran Nabi Muhammad itu sangat dikenal. Maka ketika beliau berbisnis ya, membawa dagangan Sayyidah Khadijah, ya, sifat ini tidak tinggal dalam diri Rasulullah. Dan sifat inilah yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi bisnisnya Sayyidah Khadijah. Kalau kita telaah ya, cara dagang Rasulullah SAW ya, di mana beliau mengedepankan kejujuran ya sebagai sebagai strategi dagangnya luar biasa. Kalau zaman kecil-kecil dulu ya, guru-guru, ustadz-ustadz itu suka cerita gimana Nabi Muhammad dagang. Gimana sih prinsip orang dagang yang jujur itu? Ya Rasulullah itu tidak pernah ya tidak pernah berbohong ketika ditanya tentang soal dagangannya. Ini berapa harga modalnya? Maka Rasulullah akan jawab, ya modalnya dari majikan saya ya sekian real, katakanlah 1.550 real, 50 dinar sekarang gitu ya, atau 1 dinar itu kan. Ya, modalnya cuma sedinar ini sebetulnya itu kan. Rasulullah jawab, ya nggak mungkin bohong Rasulullah. Ditanya, ini bagus nggak barangnya? Maka Rasulullah akan katakan bagaimana barang itu. Tapi tentu kejujuran yang diiringi oleh kecerdasan gitu kan. Kadang ada orang jujur tapi nggak cerdas. Ujung-ujungnya orang nggak mau beli. Tapi Rasulullah itu ya, dia jujur, dia cerdas itu kan. Ya, ketika menerangkan barang misalnya ini bagus nggak? Barang ini ya, kekurangannya ini memang, tapi bagusnya banyak nih disebutkan. Itu kan beda ya kecerdasannya. Maka orang walaupun disebutkan kekurangan barang itu apa, tapi kemudian diiringan bagusnya tanpa kebohongan, ya orang akan beli. Apalagi kalau ditanya ini modalnya berapa sebetulnya? Ya modalnya cuma 10 dinar misalnya. Kaget orang gitu kan, karena di tempat lain ya orang menjual 100 dinar. Ternyata barang yang sama di tempat Muhammad cuma 10 dinar modalnya. Dan begitu. Nah, ditanya berapa kamu mau jual? Nah, Nabi Muhammad kan tinggal berbicara nego. Kata orang ini saya beli, kamu modal berapa? 50 dinar. 10 dinar, saya beli dah nih 50 dinar. Ya, kalau Nabi Muhammad merasa tidak worth it gitu ya dengan harga segitu, beliau menolak. Wah kalau segitu saya belum berani. Kenapa? Kan modalnya cuma 10, ini untungnya ini saya beli 50, masa nggak mau? Ya Nabi Muhammad kan tinggal kalkulasi. Iya tapi kan saya harus menghitung juga ongkos ya, bawa dari sana kemari. Ya nanti saya pulang lagi dari sini ke sana. Oh iya kalau harga segini dihargain segini ya nggak akan ada untung, habis buat di jalan. Orang nanti nambahin lagi. Oh iya kalau gitu saya tambahin dah. Ya, jadi misalnya berapa? Ya, jadi 80 dinar misalnya kan. Nah, ya kalau deal ya Nabi Muhammad itu hitung-hitung ya bisa kayak itu untung ya udah jadi. Terima. Orang masih akan pilih kelapaknya Nabi Muhammad daripada kelapak orang. Orang belum apa udah naruh harga 100 dinar misalnya. Nah itu kan kurang-kurang paling 90 kan begitu. Itu juga harus berantem dulu tawar menawar kan gitu. Di tempat Nabi Muhammad enggak ada susah-susah. Berapa nih harga modal nih 10 dinar. Oke saya hargain deh 20 30 misalnya. Ya enggak bisa, saya enggak mau. Tambah lagi. Ya, bisa diangkat 80 dinar, di sana 90 dinar dengan ngotot-ngototan mendingan di sini kan gitu ya. Ya, belum lagi kejujuran Nabi Muhammad bercerita tentang barang dagangannya membuat orang kagum. Jadi orang enggak takut ketipu kalau belanja ke lapaknya Nabi Muhammad. Dalam sejarah kan begitu. Sehingga kemudian lapaknya selalu ramai penuh didatangi oleh para pembeli.
Ya, apalagi kalau orang kan fitrahnya, ya, kalau udah ketemu yang bagus kan dinularin tuh. Beli apa? Beli ini. Di mana? Di sana. Wah, salah lu, beli aja di sana. Orangnya gini-gini. Wah, itu menyebar. Ya. Makanya wajar kalau Rasulullah bawa dagangan Sayyidah Khadijah dalam sejarah nggak pernah lama, nggak lama-lama itu lebih cepat daripada umumnya orang. Dagangan beliau itu cepat habis dan untung begitu kan, untung. Ya, jadi ya, ini yang kemudian melandasi ya, kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini ya, bisa dikatakan bahwa kejujuran ya, adalah adab yang paling utama di dalam bermuamalah, dan inilah bagian dari kualitas ketakwaan seorang mukmin. Ya, jadi kalau berbicara takwa di dalam muamalah, maka yang paling dominan di dalam hal ini adalah kejujuran. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali praktek penipuan. Ya, di dalam bisnis begitu kan. Nah, ini membuat orang kemudian ya merasa khawatir ya, takut ya kalau kemudian terjerumus ke dalam penipuan ya. Ya, yang ada bukan untung malah buntung kan begitu. Nah, tetapi kalau kita yang mengedepankan kejujuran di dalam berbisnis, maka ini akan menambah kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena nanti pelanggan jadi trust ya, percaya dengan kita. Dan di satu sisi ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, seorang muslim ketika sedang melakukan transaksi apapun ya dalam konteks muamalah ya, ketika dia mengedepankan adab ya, maka sesungguhnya dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak ya hadis-hadis ya, riwayat-riwayat ya yang menyebutkan bagaimana ya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbisnis, bermuamalah, ya bertransaksi ekonomi dengan cara dengan mengedepankan amanah atau kejujuran. Ya, Rasulullah mengatakan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi ya, pedagang yang selalu jujur ya, dan dapat dipercaya ia bersama dengan para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, sesungguhnya pedagang apabila ada padanya 4 sifat ya, maka berkalah pekerjaannya. Apa itu sifat-sifatnya? Apabila ia membeli, ia tidak mencela barang yang dibelinya. Apabila menjual, ia tidak memuji-muji barang dagangannya, tidak menipu dalam jual beli, dan tidak bersumpah pada apa yang ada di antara semuanya. Kadang-kadang kan orang sekarang ini untuk menutupi ya ketidakjujurannya dia dengan sumpah. Wallah haji bagus nih, udah berani orang ya, mengucapkan sumpah untuk menutupi kebohongan. Zaman sekarang seperti udah lumrah. Ya, saya beberapa waktu dulu ingat banget ya, ada orang cerita lah ke saya transaksi rumah di komplek perumahan gitu kan. Itu yang punya ya developernya udah biasa pakai kalimat sumpah-sumpah, tapi ternyata ketipu juga. Kan? Ada yang sanggup begitu. Dosa besar itu ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Al-Baihaqi disebutkan sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan para pedagang yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, apabila mereka dipercaya tidak berkhianat, apabila mereka membeli tidak mencela barang yang akan dibelinya, apabila mereka menjual tidak memuji-muji barang dagangannya, dan apabila mereka memiliki utang tidak mengulur-ngulur pelunasannya, dan apabila mereka memiliki hutang tidak memiliki piutang mereka tidak mempersulitnya. Jadi kejujuran ya atau amanah di dalam berbisnis ini merupakan adab yang paling utama yang harus dijunjung oleh seorang muslim. Jadi kalau ini adalah adab yang utama, maka jangan tanya berapa besar balasan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mengedepankan kejujuran di dalam bisnis. Besar ya. Kitanya aja kadang-kadang nggak sadar. Ya. Kenapa kita nggak sadar? Karena kadang sering ditakut-takuti oleh perasaan kita sendiri, sebetulnya yang sebetulnya itu adalah bisikan iblis. Dah kalau jujur begini kapan untungnya? Itu kan bisikan yang kita rasa, pikiran kita, bahkan sebetulnya bisikan setan itu. Ya. Coba kita jujur ya, di dalam berbisnis muamalah, dagang. Cerita aja apa adanya.
Mau beli alhamdulillah, nggak beli ya nggak apa-apa. Ya berarti belum ketemu jodohnya, belum ada rezekinya, kan begitu aja prinsipnya. Jangan ditutup-tutupin ya, mobil, jual mobil, ya, orang nanya ini pernah tabrakan, Pak? Jawab aja kalau pernah Pak, itu kan. Tapi ini udah saya servis, ya. Atau belum saya servis nih, baru bodinya doang saya ini, jujur aja. Ya. Nggak jadi beli ya nggak apa-apa. Ya, kita dapat pahala kok ya, atas kejujuran kita. Dan pahala Allah itu lebih baik daripada keuntungan uang. Nah, itu prinsipnya gitu. Ya, karena kita mikir gitu kan, kalau dapat duit nggak dapat untung. Padahal sebetulnya walaupun nggak dapat uang, ya, yakinlah ya kalau dalam bermuamalah kita mendapatkan kejujuran, kita mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun kita mungkin bawa uang sedikit pulang ke rumah karena kita jujur, tetapi keberkahan dari Allah segembol. Nah, kalau kata orang Betawi, kita bawa ke rumah. Nanti uang yang kita dapatkan dari dagang yang jujur itu cukup aja tuh. Kok bisa cukup? Ya istrinya nggak macam-macam, anak-anaknya nggak macam-macam, sehat semua. Kan ada orang yang bawa keuntungan banyak, tapi kemudian istrinya selingkuh, anaknya masuk kantor polisi, keluar lagi duit, ya, yang bungsu kemudian sakit gitu kan. Ya, dirawat, uang keluar ratusan juta juga, ya buat apa gitu kan. Udahlah uang habis, keluar emosi luar biasa gitu kan. Hidup gak tenang ya, buat apa juga. Nah, syukur-syukur uangnya banyak, ya berkah lagi. Nah, ini luar biasa, ini yang kita harapkan. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi, saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.